Waalaikumsalam Ibu. Ada yang perlu saya bantu Bu? Oh iya, baik Bu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Bidan Neng Dewi. Di sini saya yang piket ya Bu ya, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nanti saya akan memeriksa bayi Ibu ya Bu ya. Waktunya sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, setelah mempersiapkan alat, kita memakai APD. Lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Memakai handscoon. Lalu kita buka baju si bayi. Dan kita ukur lingkar kepala bayi. Lingkar kepala bayi normal 35 cm, dan kita ukur lingkar dada bayi. Lingkar dada normal bayi 34 cm, dan kita ukur panjang badan bayi. Panjang badan bayi 49 normal, dan kita ukur lingkar lengan atas, normalnya 14 cm. Setelah melakukan pengukuran, kita timbang berat badan bayi. Nah, sekarang kita akan melakukan penimbangan berat badan bayi. Berat badan bayi normal 2500 gram.
Setelah itu kita mengecek tanda-tanda vital seperti temperatur. Kita cek suhu bayi normal, lalu kita cek pernapasan, dan nadi. Setelah itu kita memeriksa penampilan umum seperti postur dan tangisan, pernapasan, tonus otot, dan juga apakah ada cacat bawaan atau tidak. Setelah itu kita memeriksa kulit seperti warna kulit, apakah ada turgor, Mongolian spot, dan tanda lahir, dan apakah ada pembekakan atau tidak. Setelah memeriksa kulit, kita memeriksa kepala, apakah ada fontanel anterior, fontanel posterior, caput succedarum, dan sutura atau adakah cekungan. Setelah itu kita memeriksa mata, kelopak mata tertutup atau terbuka, apakah ada refleks pengedip, ada refleks pupil, dan menggunakan ini. Lalu kita periksa refleks glabella dengan cara mengetuk ini alis. Setelah itu kita lihat apakah ada pendarahan atau tidak di kornea. Lalu kita periksa apakah ada tanda-tanda infeksi dan konjungtiva dan sklerea. Lalu setelah memeriksa mata, kita periksa telinga. Jarak antara puncak telinga dan ujung mata, apakah ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Lalu apakah ada kelainan dan kartilago. Setelah memeriksa telinga, kita memeriksa hidung. Dari mulai septum, lubang hidung, lalu pernapasan cuping hidung. Setelah itu kita periksa mulut, warna bibir, dan langit-langit, apakah ada kelainan bibir dan kelainan langit-langit. Lalu kita periksa refleks coating seperti ini, menempelkan di pipi. Lalu sucking dan swimming. Setelah itu kita memeriksa leher, apakah ada pembekakan dan benjolan atau tidak. Lalu kita memeriksa dada, bentuknya simetris atau tidak, dan adakah puting susu atau tidak, adakah pembesaran dan sekresi mamae, lalu bunyi pernapasan dan bunyi jantung. Lalu kita memeriksa abdomen, bentuk dan benjolan. Lalu kita lihat keadaan tali pusat, apakah ada pendarahan atau tidak. Lalu kita memeriksa area genitalia. Jika wanita, kita periksa labia, clitoris, uretra, dan
pernik, vagina berlubang atau tidak, dan kalau laki-laki kita meriksa muara uretra di ujung penis, dan juga palpasi scrotum. Setelah memeriksa genitalia, kita memeriksa punggung dan rektum. Bentuknya simetris atau tidak, apakah ada refleks galan, apakah ada pembekakan atau tidak, dan kita lihat anus apakah terbuka atau tidak. Lalu kita memeriksa ada pengeluaran mekonium atau tidak. Lalu kita memeriksa kesimetrisan dan pergerakan bayi bergerak dengan aktif. Lalu kita hitung lengkap atau tidak jumlah jari tangan lengkap 10 dan juga jari kaki lengkap 10. Lalu kita melihat apakah warna kuku bayi normal. Lalu setelah itu kita menggunakan reflex grab dan Babinski di kaki dan di tangan. Lalu kita refleks moro. Bayi mulai kaget. Lalu setelah itu kita memakaikan baju kembali ke bayi. Lalu membereskan alat. Mencuci tangan di larutan klorin dan membukanya secara terbalik. Lalu kita mencuci tangan dengan 6 langkah. Ibu, alhamdulillah bayinya saya sudah periksa keadaannya normal ya Bu ya. Nanti Ibu bisa kesini lagi. Keadaannya bayi Ibu normal, baik-baik saja ya Bu ya. Nanti Ibu bisa datang kembali lagi ke sini. Apakah ada yang perlu saya bantu lagi Bu? Oh baik, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.